Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita mencoba untuk membahas tentang origination. Origination artinya original ya, atau keaslian, atau bahasa lainnya adalah kalau kita bahasa sehari-harinya asli, dokumen asli ya, dokumen aslinya. Contohnya kalau kita fotokopi, dokumen aslinya mana mas? Nah, jadi ketika kita kasih kopiannya ada aslinya. Nah, pembahasan origination ini, dokumen asli atau dokumen originalnya ini akan mencakup pembahasan berkaitan unsur-unsur apa aja yang ada di dalam origination tersebut. Baik, sekarang kita coba untuk membandingkan antara dua jenis origination ya. Dokumen asli dari beberapa proses cetak, diantaranya proses repro secara analog dan proses repro secara digital. Oke, ini adalah dua jenis origination tersebut. Saya ambil sampel di sini adalah poster. Oke, karena yang paling gampang kita bahas poster ya, mungkin poster atau brosur atau yang paling simpel aja. Kalau buku terlalu banyak isi halamannya, cuman paling simpel lengkap itu poster. Sebenarnya saya mau mereview juga unsur-unsur utama dalam sebuah dokumen yang dicetak atau origination ini. Dokumen originalnya yaitu ada teks elemen utamanya, kemudian ada foto atau image. Oke, kemudian elemen utama berikutnya adalah grafik atau ilustrasi atau vektor. Oke, kita bisa lihat teksnya dari kedua jenis unsur ini. Nah, kemudian foto, image, dan ilustrasi. Kemudian pembandingnya dengan di digital. Ya, sebelah kiri adalah proses analog, sebelah kanan adalah proses digital. Oke. Kemudian kita bahas dari teks ya. Teks yang digunakan di analog atau di cara kerja analog, di sini kita bisa lihat teksnya mirroring. Nah, sebenarnya ada gabungan antara ilustrasi sebenarnya ya. Meskipun di sini dia tidak mengenal apa itu ilustrasi, cuman di sini dibikin mirroring, dibikin negative text. Jadi kebalikannya. Jadi ketika exposure film di film poster John F. Kennedy ini dia hanya membuat sebuah teks warna hitam, kemudian dikasih tutup blok ya, kemudian dibikin mirror. Nah, mirroring ini prosesnya sangat sederhana sekali ya. Nah, kita bisa lihat di sini cuman efek warna biru dikasih di sini, kemudian dikasih lagi efek warna merah melambangkan bendera negara tersebut. Oke, kemudian kita lihat juga untuk foto dan image. Nah, foto yang digunakan pada poster ini teman-teman bisa lihat fotonya merupakan hasil reproduksi, jadi hasil pemotretan foto hitam putih, kemudian satu warna monokrom. Kemudian di cropping manual mungkin ya, kemudian sebelumnya di repro, terlihat sekali bentuk croppingannya, repronya ini tidak menyatu ya dengan desain seperti kalau kita bandingkan dengan foto di sebelah kanan. Oke. Foto di sebelah kanan ini yaitu menggunakan proses digital, di mana di sini ada elemen-elemen utama yang kita bisa lihat. Ada logo di sini, ya logonya berupa vektor juga. Kemudian di sini ada ilustrasi vektor. Kemudian ini juga ada, kalau teman-teman lihat di sini ada gambar bola dunia. Ya ada ilustrasi kecil ya, yang ini merupakan vektor dan grafik yang dibuat. Kemudian untuk fotonya sendiri, ya fotonya adalah foto asli ya, tanpa ada cropping, yang paling cuma ada crop untuk framing di sini aja. Nah, kemudian di sini juga ada teks, beberapa teks. Unsurnya sama. Kalau kita perhatikan unsur-unsurnya sama, teks, foto, dan ilustrasi yang digunakan pada kedua jenis layout design ini yang ada di dokumen kita. Nah, ketika kita reproduksi ulang ya dengan teknologi digital, tentunya kita harus bagaimana cara teman-teman mahasiswa atau pembelajar lainnya di sini untuk
reproduksi atau membuat kembali produk yang tampil di layar ini dengan cara-cara atau dengan metode-metode yang untuk menyelamatkan teks ya, supaya teksnya tidak missing font, fontnya tidak berubah. Kemudian untuk menyelamatkan foto atau image, bagaimana supaya foto atau image tidak turun warnanya, kualitasnya tetap stabil. Kemudian bagaimana supaya grafik atau ilustrasi yang ada tetap terjaga ya, tidak ada yang terpotong atau mungkin ada areanya nanti ketika produksi dipotong di finishing ada yang kurang rapi gitu ya, atau ada yang efek transparansinya nggak berfungsi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi fitur-fitur tersebut yang kita akan pelajari di mata kuliah ini. Oke. Nantinya mungkin pada pertemuan berikutnya atau pada sesi berikutnya kita akan coba mulai dari image capturing atau image scanning ya, menggunakan scanner. Oke. Baik, di sini kita akan bahas tentang origination atau apa aja sih unsur-unsur utama dari origination tersebut. Di sini ada text, kemudian ada picture ya, gambar atau ilustrasi ya. Nah, sumbernya ini, source ini kita akan bagi ya, seperti pembahasan mungkin sebelumnya ya, kita akan bagi menjadi metode analog dan digital. Analog itu seperti pembuatan manuskrip, kemudian pembuatan film, ya, kemudian repro preparation, picture original. Ini adalah proses yang dilakukan secara konvensional ya, atau secara analog. Ya kan? Kemudian film preparation ya, ini analog ya, semua sebelah kiri adalah analog section. Sedangkan untuk yang sebelah kanan adalah proses yang digital. Oke. Yang nanti kita akan lakukan adalah bagaimana kita melakukan perekaman dokumen teks, dokumen gambar ke dalam digital. Karena perkuliahan kita adalah digital repro, bukan analog repro. Oke. Kita buat secara digital, yaitu kita butuhkan text input. Bagaimana text input? Yaitu kita lakukan pengetikan ya. Kita lakukan pengetikan. Atau nanti teman-teman saya coba kalau waktunya cukup kita coba bahas OCR, Original Character Recognizing, atau variable data. Nanti kita akan bahas itu diantaranya. Kemudian kita lakukan printing. Nah, printing ini adalah proses digital menuju analog conversion. Jadi karena proses digital repro yaitu dokumen yang kita repro itu adalah prosesnya physically ada, artinya di proses analog menjadi proses digital, jadi kita utamakan jalur-jalur digital, text input. Kemudian scanning, nanti kita akan lakukan ya scanning. Setelah itu untuk mengubah menjadi sebuah cetakan kembali, nanti kita akan lakukan metode computer to press printing system. Langsung kita print secara digitalize juga untuk menjadi print media yang kita inginkan. Oke, jadi nanti proses scanning ini, kemudian proses setelah datanya kita scan, mulai dari word processing kita lakukan secara digital, kemudian image filenya, image processingnya juga, electronic markup, kemudian sampai ke dalam electronic sheet assembly. Ini yang kita akan lakukan di dalam proses digital untuk menjadi sebuah produk print media produk ya. Namanya repro, jadi source dari sini, ini namanya hulunya. Oke. Kemudian ini adalah hilirnya. Ya. Jadi dari hulu ke hilir. Tapi jalurnya kita gunakan adalah jalur ini. Ya, kita akan gunakan jalur yang ini. Digital ya. Sampai ke sini. Karena kita melakukan proses digital. Oke. Nah, ini langkah-langkah yang akan nanti teman-teman tempuh. Oke, di sini juga ada untuk source image-nya kita pakai yang scanning. Kita tidak menggunakan proses yang film dan seterusnya. Oke, meskipun nanti kalau seandainya teman-teman gunakan sebagai output dari digital repro ini, mau bikin film karena mau dicetak secara konvensional, monggo ya. Nanti kita bisa bikin film. Atau kalau seandainya kita mau buat secara pembuat cetak offset gitu kan ya, kita melakukan komputer to plate ya, CTP ya, CTP ini kita buat. Oke, baik. Kemudian apa saja yang sudah diolah seperti sudah diarahkan dari awal, apa aja yang teman-teman olah di dalam mata kuliah digital repro ini ya, tentunya
tiga komponen utama ya. Tiga komponen utama ini apa? Yaitu image, kemudian text, kemudian grafik. Nah, unsurnya ini tiga. Setelah ini untuk image, teman-teman bisa melakukan scanning ya untuk perekaman awal. Kemudian bisa proofing. Proofing di sini artinya soft proofing. Teman-teman bisa proofing secara digital proof ya. Artinya proofnya tidak cuma dilihat di monitor aja, tidak perlu di output karena soft proofing. Oke, setelah itu kita image processing, editing image-nya, kemudian color separation, pisah warnanya, dan kemudian menggabungkan menjadi page layout satu bagian. Nah, untuk teks ya word processing yang mau tidak mau harus diketik ya, diketik atau menggunakan OCR. Kemudian untuk grafik, layout design. Nah, untuk grafik teman-teman buat sebuah layout design. Layout design ini sebenarnya lebih ke arah desainer sebenarnya untuk layout design. Cuman kita merepro ulang seakan-akan kita yang mengerjakan, meskipun harusnya ada desainer yang bekerja sama di sini. Oke, kemudian kita gabungkan semua menjadi sebuah page layout. Setelah itu page layout bisa kita proof secara soft proofing ya, atau kita imposisi, kita susun halamannya menjadi satu sheet assembly, satu kesatuan halaman. Kemudian kita proof juga ya, lewat soft proofing boleh, hard proofing boleh. Kemudian data tersebut kita simpan menjadi format PostScript atau format yang paling umum digunakan, yaitu format PDF, Portable Document Format yang umum digunakan. Oke, nah bagaimana kaitannya tentang tools atau perangkat software yang teman-teman gunakan? Nah, workstation yang digunakan di sini, nah ini berbeda-beda ya. Alat bantu yang akan kita gunakan untuk pengelolaan teks, teman-teman akan membutuhkan komputer, PC Mac atau workstation lainnya, bisa handphone zaman sekarang juga udah bisa untuk mengelola teks ya, dengan software-software yang ada Microsoft Office Word, kemudian WordPerfect ya, dan ada lain-lainnya lagi. Atau yang di Android ada WPS ya, ada text editor banyak lah ya. Kemudian data format yang keluar dari outputnya dari text workstation tadi yaitu .txt ya atau .doc. Nah, ini data formatnya. Nah, untuk grafiknya apa aja untuk software yang digunakan, untuk workstation yang digunakan yaitu PC, Mac, workstation sama ya sebenarnya. Untuk software yang berbeda ada Freehand, Illustrator, CorelDRAW dan lain-lainnya. Kemudian bagaimana format keluarnya yaitu EPS, encapsulate format, file format, atau kita pakai software formatnya CorelDRAW, CDR, atau Adobe Illustrator, atau PDF juga sudah support ke seluruh software ini. Kemudian untuk gambar workstation yang digunakan diantaranya scanner. Ya, ini pasti karena kita butuh scanning. Kemudian digital camera, digital carrier, CD-ROM, PC Mac, USB, atau pokoknya apapun itu yang berfungsi untuk membawa gambar. Ya, bahkan sekarang Google juga bisa sebagai digital carrier, Google Image. Kemudian teman-teman bisa mengelola menggunakan software khusus untuk mengelola foto atau image yaitu Adobe Photoshop atau CorelDRAW, PhotoPaint, ya banyak lagi yang lainnya dengan output yaitu TIFF atau JPEG dan lain-lainnya. Nah, outputnya. Kemudian untuk menata halaman, teman-teman membutuhkan workstation ini untuk digital repro ya. Sebenarnya alurnya digital repro kita butuh PC Mac atau workstation. Nah, kalau kita masih konvensional itu nama prosesnya mounting ini kita lakukan di selembar Astralon untuk menyusun layout. Nanti setelah mounting kita lanjut lagi ke imposisi. Imposisi itu adalah metode penyusunan halaman, di mana halaman-halaman mountingan tersebut kita susun menjadi sebuah sheet assembly, satuan halaman, dan di mana nanti itu yang akan kita cetak ke dalam mesin offset. Kita akan buat sebagai acuan plat. Itu kalau konvensional. Kalau digital semua bisa kita lakukan dari mulai layoutnya menggunakan beberapa software yang ada. Di sini ada software Quark Express, ya ada PageMaker, Adobe InDesign juga ada. Nah, format file-file tersebut akan kita keluar menjadi sebuah output file formatnya kayak Quark Express, KXP, kemudian PageMaker, PGM kalau salah ya. Kemudian InDesign IND, ya kan? Untuk InDesign. Nah, kemudian format-format tersebut juga bisa keluar sebagai file format yang umum digunakan yaitu PDF file. Nah, output dari gabungan dari teks, grafik, picture ini semua bergabung di dalam layout menjadi sebuah layout file, yaitu tadi saya katakan PDF. Nah, PDF file ini sebenarnya paling simple dan enak dibawa kemana-mana ya, artinya gampang dikenali oleh beberapa device atau perangkat workstation yang ada, baik itu di Mac atau di Windows ya, PC biasa, kemudian atau juga di Linux ya, itu juga dikenali.
Bahkan ada beberapa device perangkat printer yang langsung bisa nerima file format PDF tanpa harus dikonversi dulu ke PostScript atau file bawaan mesinnya. Tanpa ada printer driver, langsung teman-teman connect ke mesin printernya, langsung bisa melakukan proses pencetakan. Oke, jadi ini workflow yang teman-teman nanti akan lakukan di Digital Repro. Apa saja konversinya? Tentunya hampir semua pekerjaannya harus dikerjakan menggunakan fasilitas digital yang ada. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini teman-teman coba untuk menganalisa dari produk yang akan kita coba untuk jadikan pilot project, khususnya dalam pelaksanaan Digital Repro ya. Kira-kira produk apa yang teman-teman ingin repro, atau seandainya punya klien, teman-teman juga sudah bisa untuk membayangkan seandainya teman-teman sebagai seorang pengusaha pencetakan, kemudian datanglah klien teman-teman dengan membawa sebuah dokumen yang dia minta untuk direpro lagi, untuk direproduksi lagi teman-teman secara digital agar bisa diproduksi massal dalam jumlah yang banyak, dan tentunya kualitas yang kurang lebih bahkan kalau bisa sama dengan originalnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.